Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 5. Kami membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 26 dan 29 pada mata kuliah perpajakan semester 6. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Atrino Mulyadi. Yang kedua ada Aristo Nandi Saputra. Yang ketiga ada Elpidi Yusero. Yang keempat ada Anggi Wulandari. Yang kelima ada Erni Meidi Risa. Yang keenam ada Livardo. Yang ketujuh ada Siseng. Dan yang terakhir ada Daniel Giriardo Rumapea. Baiklah, langsung kami mulai saja ya. Tahukah teman-teman apa itu PPh pasal 26 dan 29? PPh sendiri mempunyai kepanjangan pajak penghasilan. Nah, pada materi ini, pada presentasi ini, kami akan membahas mengenai definisi dari PPh pasal 26 dan 29 ini, serta objek serta subjeknya, dan juga tarif pajak masing-masing pasal ini. Langsung saja saya mulaikan untuk poin pertama. Poin pertama yaitu pajak penghasilan pasal 26. Pertama, definisinya. PPh atau pajak penghasilan pasal 26 ini adalah sebagai pajak yang terkait dengan wajib pajak luar negeri atau disingkat dengan WPLN. Nah, segala badan usaha yang berinteraksi dan melakukan bayaran seperti gaji, dividen, bunga, dan lain-lain terhadap WPLN diharuskan melakukan pembayaran transaksi tersebut. Kita masuk ke poin 2, yaitu subjek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang pajak penghasilan, maka berikut individu atau usaha yang termasuk ke dalam WPLN tadi. Individu yang termasuk yaitu individu yang tak tinggal di Indonesia atau individu yang bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari atau selama 1 tahun atau 12 bulan ya. Nah, serta perusahaan yang tak dibangun atau berada di Indonesia yang menjalankan usaha dengan BUT di Indonesia. BUT itu adalah bentuk usaha tetap. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa walau pengusaha digital tak didirikan atau berada di Indonesia tak menjalankan usaha berdasarkan BUT, tetapi mereka itu semua tetap termasuk ke dalam subjek PPh pasal 26 ini. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Elpidi Yusero. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elpidi Sero, NIM 18110416637 dari kelas Manajemen A2 Pagi. Baik, saya ingin menjelaskan tentang PowerPoint kerja kelompok kami. Ketentuan tarif PPh pasal 26 seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tarif PPh 26 sejumlah 20% yang bersifat final berdasarkan jumlah bruto dari objek PPh pasal 26 berikut ini. Dividen, bunga tak terkecuali, diskonto, premium, insentif berkenaan dengan jaminan bayaran pinjaman, sewa royalti, serta penghasilan berkenaan dengan digunanya aset, insentif yang terkait dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan, hadiah, serta penghargaan, pensiun, serta bayaran secara berkala, premi, swab, maupun transaksi pelindung jasa, pameran oleh untung dari dihapusnya utang. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan pada poin keempat yang dijelaskan oleh saudara Hero tadi. Di sini saya akan menjelaskan pada poin kelima. Langsung saja masuk. Kemudian, selain pajak atas penghasilan atau omset WPLN yang dikenakan PPh pasal 26, juga dikenakan tarif pajak atas laba bersih. Pengenaan pada laba bersih sebesar 20% yang bersifat final. Dengan adanya poin pertama, penghasilan atas menjual aset di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi serta resuransi yang dibayar langsung atau dengan pilang terhadap perusahaan. Asuransi luar negeri. Baiklah,
Perkenalkan, nama saya Aristo Nandi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan slide yang kelima. Itu isinya adalah dengan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu yang pertama 20% atas laba bersih juga diberlakukan atas pengalihan atau penjualan saham yang dibangun atau berada di negara yang memberi perlindungan pajak tak terkecuali BUT Indonesia. Yang kedua, 20% atas penghasilan kena pajak dikurangi pajak yang termasuk dalam BUT di Indonesia. Tak berlaku pada wajib pajak yang menanamkan kembali penghasilannya di Indonesia. Yang ketiga adalah tax rate treaty Indonesia dengan negara lain dapat saja memiliki perjanjian yang berbeda antara suatu negara yang lainnya. Tarifnya dapat berkurang dari 20% atau bahkan mencapai 0%. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimi Derisa. Di sini saya akan melanjutkan slide yang ke-6, yaitu definisi pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29, pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahunan pajak yang bersangkutan, dikurangi kredit PPh. PPh 29 ini merupakan sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang dikurangi dengan kredit PPh. Jenis PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 25. Singkatnya, PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang diketahui pada saat melakukan serangkaian proses pelaporan SPT tahunan PPh. Baiklah, slide yang selanjutnya yaitu slide yang ke-7 akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Daniel dan Anggi Wulandari. Perkenalkan, nama saya Daniel Gerardo Rumapea, NIM 18104166662. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek pajak, yang dimana karena pelaporan SPT tahunan PPh itu dibilang akan dilakukan oleh setiap wajib pajak, maka pelaporan SPT pajak penghasilan yang menimbulkan kurang bayar sesuai ketentuan PPh pasal 29, maka subjek PPh 29 ini bisa terjadi pada yang pertama wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak badan. Yang pertama wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak orang pribadi, kekurangan pajak yang merupakan PPh pasal 29 ini harus dilunasi paling lama 31 Maret jika tahun buku sama dengan tahun kalender. Yang kedua, jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 Oktober. Jelasan berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Halo, nama saya Anggi Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Daniel tentang subjek pajak yang nomor 2, yaitu WP Badan. Nah, WP Badan ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, sedangkan bagi WP Badan, PPh pasal 29 kurang bayar ini harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April. Poin kedua yaitu, apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 30 November. Nah, selanjutnya saya akan membahas slide ke-8, yaitu tarif PPh atau pajak penghasilan pasal 29. Tarif pajak penghasilan pasal 29 yang dikenakan kepada wajib pajak mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau disingkat menjadi WPO-PPT. WPO-PPT ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, PPh pasal 25 yang dilunasi sama dengan 0,75 dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. Nah, poin kedua yaitu PPh atau pajak penghasilan pasal 29 yang wajib dilunasi sama dengan PPh yang masih terhutang dikurang PPh pasal 25 yang sudah dilunasi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Siseng. Baik, pada poin kedua ini saya akan menjelaskan mengenai WPB, wajib pajak badan. Jenis tarif pajak penghasilan badan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama,
badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto hingga 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak PPh final, yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungan pajaknya 1% kali seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseorangan. Saya ulangi, perseorangan. Sementara berdasarkan PP 46 tahun 2013, wajib pajak ataupun badan usaha harus menyetorkan pajak PPh tersebut tiap bulan dan paling lambat pada tanggal 15. Selanjutnya, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 50 miliar per tahunnya. Besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal, yaitu 25% kali laba bersih sebelum pajak. Selanjutnya, badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 miliar serta kurang dari 50 miliar per tahun. Badan usaha ini dikenakan dua tarif perhitungan pajak. Tarif dengan besar 12,5% bagi pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto hingga 4,8 miliar dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas atau pendapatan bruto 4,8 sampai 50 miliar rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, atas materi tentang pajak penghasilan pasal 26 dan 29. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kami ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat berada di luar ruangan, dan tetap patuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.